Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Perakitan promosi sekte untuk Sekte Azure Dragon, itu diadakan sesuai jadwal. Selain orang-orang kuat dari berbagai tempat yang tinggal di sini, banyak kekuatan di dekatnya yang mendengar berita itu, dan mereka pergi untuk memberikan selamat. Namun, ketika orang-orang yang pergi untuk memberi selamat melihat bahwa orang-orang yang menyambut mereka adalah penjaga dari istana Pangeran Qilin yang mengenakan baju besi emas, mereka semua menjadi sangat ketakutan. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa penjaga dari rumah Pangeran Qilin diperintahkan oleh Qi Fengyang untuk melakukan pekerjaan aneh seperti itu, karena mereka telah menyinggung Chu Feng. Setelah mendengar kenyataan itu, mereka bahkan lebih terkejut. Karena Chu Feng telah menjadi saudara dengan Tuan Qi Fengyang. Berita itu menyebar terlalu eksplosif, dan bahkan tidak terbayangkan oleh banyak orang. Selain keajaiban di mana Chu Feng yang berada di tingkat ke-7 dari ranah asal, dapat mengalahkan Gong Luyun yang memiliki kultivasi tingkat 4 dari ranah mendalam, orang-orang merasa bahwa Chu Feng cukup brilian dan misterius. Jadi, semakin banyak orang ingin melihat Chu Feng. Mereka ingin melihat kemegahan seorang jenius. Tapi itu sia-sia, karena pada hari penting majelis promosi sekte, Chu Feng tidak menunjukkan dirinya. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, tetapi mereka hanya mendengar bahwa dia mengasingkan diri untuk berkultivasi. Pada saat yang sama, Gong Tianping dan orang-orang lain dari kota kura-kura hitam sudah kembali ke kota kura-kura hitam. Gong Tianping saat ini sedang menahan rasa sakit karena kehilangan putranya, jadi dia mengisolasi dirinya sendiri, dan dia tidak mau melihat siapapun. Namun, ketika beberapa karakter besar dari Istana Pangeran Qilin memimpin pasukan besar untuk berkunjung, dia tidak punya pilihan selain keluar untuk menemui mereka. Apa, Tuan Linran belum kembali ke rumah pangeran? Ini tidak benar, dia seharusnya sudah kembali, ucap Gong Tianping. Di dalam ruang tamu, Gong Tianping memiliki wajah gugup, ketika dia melihat beberapa orang tua dari klan Lin Pangeran Qilin's Mansion. Ya, itu sebabnya kami khawatir. Mungkin beberapa kejadian telah terjadi di jalan. Anggota klan Lin lainnya yang pergi ke Sekte Azure Dragon, dan mereka semua sedang ditekan oleh Qi Fengyang di Sekte Azure Dragon, sehingga kita tidak bisa memahami situasinya. Itulah sebabnya, kami datang kepada kamu untuk mencari tahu tentang lebih banyak hal. Kekuatan orang tua itu tidak lemah, dan mereka semua berada di level 7 dari ranah mendalam. Namun, aura mereka semua lebih kuat daripada Gong Tianping, dan mereka adalah tulang punggung Lin Clan di Istana Pangeran Qilin. Tuan-tuan, pada hari itu Qi Fengyang melukai Lord Linran cukup berat, dan dia juga memiliki beberapa hubungan khusus dengan Chu Feng. Apakah kamu berpikir bahwa itu mungkin? Qi Fengyang sengaja membiarkan Lord Linran kembali, lalu secara tersembunyi memenjarakannya lagi. Ucap Gong Tianping menebak. Dia tidak akan melakukannya. Meskipun Qi Fengyang melakukan hal-hal dengan sangat gila, dia melakukan hal-hal dengan cukup terbuka dan adil. Dia sangat setia kepada Istana Pangeran, dan meskipun ia memiliki hubungan yang buruk dengan klan Lin Aku, ia sama sekali tidak akan membunuh orang-orang dari Istana Pangeran Qilin. Aku merasa bahwa masalah ini tidak dilakukan oleh Qi Fengyang. Beberapa orang tua menggelengkan kepala mereka saat menjawab. Biarkan aku masuk, ucap seseorang. Nyonya tunggu, nyonya, balas penjaga. Tetapi tepat pada saat itu, ada beberapa teriakan di luar aula tamu. Setelah itu, pintu yang tertutup tiba-tiba ditendang terbuka oleh seseorang. Seorang wanita dengan air mata di seluruh wajahnya yang pucat, itu sambil menyusup di bawah pengawal beberapa penjaga. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku menerima beberapa tamu? Cepat keluar dari sini. Setelah melihat wanita itu, Gong Tianping bangkit dan berteriak dengan marah. Wanita itu tidak lain adalah istri Gong Tianping, dan juga ibu dari Gong Luyun. Jika itu dalam keadaan normal, setelah diteriaki seperti itu oleh Gong Tianping,
dia sudah sangat ketakutan, dan dia tidak akan berani berbicara lagi. Namun, dia seperti orang yang sama sekali berbeda hari ini. Tidak hanya dia tidak pergi, dia bahkan menggunakan tangannya yang gemetar untuk menunjuk Gong Tianping, dan dia berkata sambil menggertakkan giginya. Gong Tianping, kamu adalah orang yang tidak punya hati. Bahkan jika Lu Yun tidak lahir dari kamu dan aku, kamu tidak perlu membunuhnya dengan sangat dingin. Lagi pula, dia masih memanggilmu ayah selama 20 tahun, dan di dalam hatinya kamu benar-benar ayahnya. Dan juga Lord Lin Ran, jadi bagaimana jika dia adalah ayah terkait darah Lu Yun? Lu Yun tidak dilahirkan dari hubungan rahasia antara aku dan dia. Kami sudah saling kenal sebelum aku mengenalmu. Tapi kamu membunuhnya, dan kamu bahkan dengan sangat gila menyiksanya ke kondisi yang sangat menyedihkan. Apakah kamu masih seorang manusia? Apakah kamu adalah iblis? Setelah berbicara pada titik itu, air mata jatuh seperti hujan, dan suaranya sudah menjadi serak. Tubuhnya yang sudah gemetaran, kini bahkan bergetar lebih intens lagi. Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan, teriak Gong Tianping. Pada saat itu, kabut hitam memenuhi kepala Gong Tianping karena dia segera bangkit dan berjalan, dan kemudian menamparkan wajah wanita itu, hingga dia terlempar puluhan meter. Pukul aku sampai mati. Karena Lu Yun sudah mati, aku tidak ingin hidup lagi. Tapi sebelum aku mati, aku harus mengikat iblis gila sepertimu dengan tali hukum. Tuan Lin Ran telah terbunuh oleh Gong Tianping yang gila ini. Tubuhnya ada di kamar Gong Tianping sekarang. Wanita itu mengungkapkan keluhannya kepada beberapa orang tetua, lalu pada saat yang sama dia naik dari tanah, dan mulai berjalan keluar sambil tersandung-sandung. Melihat itu, orang-orang tua lainnya dari rumah Pangeran Qilin memiliki ekspresi tegang. Mereka saling memandang, lalu dengan cepat mengikuti wanita itu. Tuanku, jangan dengarkan omong kosongnya yang tidak jelas. Karena putra aku meninggal, ia menerima pukulan mental, sehingga ia mengucapkan kata-kata gila seperti itu. Biasanya dia tidak seperti ini, ucap Gong Tianping. Melihat itu, Gong Tianping juga dengan cepat menjelaskan, tetapi beberapa orang tua tidak peduli padanya. Di bawah pimpinan wanita itu, sekelompok orang dengan cepat tiba di kamar tempat Gong Tianping tinggal. Setelah membuka kamarnya, selain wanita itu, tidak ada satu orang pun yang terlihat tidak terkejut. Karena di dalam ruangan itu, tubuh telanjang digantung di sana. Tubuh itu tidak lengkap. Ia tidak memiliki tangan atau kaki, dan bahkan tidak memiliki siotong. Namun, wajah mayat itu masih lengkap, dan itu adalah Lin Ran dari Istana Pangeran Qilin. Namun sayangnya, kedua mata Lin Ran telah dicungkil. Lidahnya terputus, dan ada tanda digantung di lehernya. Di papan itu tertulis kata, tukang mesum, Alisa pezina. Gong Tianping, coba lihat. Lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Bahkan jika Lu Yun lahir dari aku dan Lord Lin Ran, kamu tidak perlu menyiksanya seperti ini. Kamu benar-benar tidak berperasaan, ucap wanita itu. Setelah melihat Lin Ran dalam keadaan yang menyedihkan, wanita itu menangis sedih lagi. Oh, surga, ini, Gong Tianping bahkan berlutut ke tanah dengan sebuah suara bruk, dan dia benar-benar terpana dengan pemandangan di depannya. Gong Tianping, rumah Pangeran Qilin aku telah mengembangkan keluarga Gong kamu hingga sedemikian rupa, namun kamu berani menyakiti Lord Lin Ran seperti ini, hanya karena beberapa dendam pribadi. Salah satu orang tua menunjuk Gong Tianping, dan dengan keras menegur. Kawan-kawan, kalahkan keluarga Gong. Bunuh semua bajingan ini yang seharusnya mati, dan jangan biarkan seekor ayam atau anjing pun tetap hidup, teriak seorang tetua. Orang tua lainnya langsung berlari keluar, dan berteriak pada tentara Qilin yang mendirikan kemah di luar kota kura-kura hitam. Adapun orang tua ketiga, dia bahkan lebih mudah. Dia dengan terus terang menyerang Gong Tianping, dan membanting telapak tangannya ke otak Gong Tianping. Setelah 7 lubang mulutnya berdarah, dia masih berteriak. Jika aku tidak membagi mayatmu menjadi 8 bagian, kebencian hatiku tidak bisa dihilangkan, dan aku tidak akan bisa menghadapi jiwa Lord Lin Ran di surga.
Ucap tetua ketiga. Setelah mengetahui tentang apa yang terjadi, tentara Qilin yang mendirikan kemah di luar memiliki kemarahan yang naik ke langit. Tanpa ampun, mereka memulai pembantaian di keluarga Gong. Karena tanpa melakukan itu, mereka tidak bisa menenangkan api amarah di hati mereka. Karena kematian Lin Ran, keluarga Gong tenggelam dalam situasi putus asa. Segera, tangisan menyedihkan terus terdengar. Lalu sedikit demi sedikit, mereka dimusnahkan oleh tentara Qilin. Mereka semua telah dipindahkan dari provinsi Azure. Ketika keluarga Gong dimusnahkan, di puncak sebuah istana di kota kura-kura hitam, seorang pemuda berdiri di sana. Itu adalah Chu Feng. Saat dia melihat keluarga Gong yang sedang dibantai, tidak ada jejak belas kasihan di wajah Chu Feng. Dia hanya melihat ke arah langit, dan dengan sedih berkata, "Ayah, orang-orang yang melukaimu sudah mendapatkan hukuman yang sesuai. Kamu bisa menutup mata dengan tenang," ucap Chu Feng. Berita tentang Sekte Azure Dragon yang melompat menjadi sekte kelas 1, itu dengan cepat menyebar ke seluruh provinsi Azure. Di dalam perbatasan provinsi Azure, tiba-tiba saja sekte kelas 1 lainnya muncul. Itu adalah berita besar, dan tentu saja itu menarik perhatian berbagai kekuatan di provinsi Azure. Pada saat yang sama, sesuatu yang menarik perhatian orang adalah Chu Feng. Chu Feng saat ini menjadi murid nomor 1 di Sekte Azure Dragon. Tidak hanya dia memenggal Gong Luyun yang berada di tingkat 4 dari ranah mendalam, dengan kultivasinya sendiri yang berada tingkat ke-7 dari ranah asal, dia juga menjadi saudara bersumpah dengan kepala klan Qi dari rumah Pangeran Qilin, yaitu Qi Fengyang. Kekuatan dan statusnya akan menjadi sangat kuat. Berbagai rumor tentang Chu Feng, itu hanya seperti legenda. Jadi, itu menyebabkan banyak orang tidak membabi buta percaya segalanya, dan mereka tetap bersikap curiga. Tapi tidak peduli apa, nama Chu Feng sudah menyebar ke seluruh provinsi Azure, dan menjadi topik diskusi yang bersemangat oleh berbagai orang. Pada saat yang sama, berita lain membuat orang merasa terkejut. Itu adalah penguasa kota-kota kura-kura hitam, Gong Tianping, membunuh Lin Ran dengan kejam ketika dia terluka parah. Itu menyebabkan istana Pangeran Qilin marah, dan mereka sepenuhnya memusnahkan keluarga Gong. Chu Feng, kamu akhirnya kembali. Kami sudah mendengar kabar tentang kamu mengalahkan Gong Luyun. Kamu terlalu luar biasa, dan kamu benar-benar kebanggaan keluarga Chu kami. Benar Chu Feng, aku bahkan mendengar bahwa Sekte Azure Dragon kita menjadi sekte kelas 1, dan kamu juga menjadi murid nomor 1 di Sekte Azure Dragon. Benarkah itu semua, ucap orang-orang dari keluarga Chu. Kedatangan Chu Feng ke tempat tersembunyi generasi muda keluarga Chu, itu menyebabkan semua orang menjadi gembira. Mereka semua bersemangat, karena Chu Feng saat ini bukan lagi anak nakal kecil yang mereka pandang rendah. Dia telah menjadi jenius, yang telah memberikan mereka kemuliaan dan kebanggaan. Dan juga anggota keluarga yang sangat mereka banggakan. Oh, itu tidak terlalu penting. Hari ini, aku datang ke sini untuk mengumumkan kabar baik kepada semua orang. Chu Feng duduk di aula, dan berkata sambil tersenyum pada kerumunan. Berita baik apakah itu? Tanya semua orang yang mulai bersemangat. Beberapa tatapan menatap tajam pada Chu Feng, dan mata mereka terlihat penuh harapan. Untuk memungkinkan kultivasi semua orang meningkat ke tahap lain, aku membantu kalian meminjamkan beberapa keterampilan bela diri, serta beberapa teknik misterius dari kepala sekte, dan dia sudah menyetujuinya, ucap Chu Feng. Saat dia berbicara, Chu Feng melempar kantong penyimpanannya keluar. Setelah sinar menyebar dari kantong penyimpanannya, beberapa buku muncul di atas meja di aula. Wah, Chu Feng, aku hanya mencintaimu sampai mati, ucap seseorang. Ketika mereka melihat buku-buku itu, kerumunan keluarga Chu langsung menjadi emosional. Bahkan mata Chu Guyu berkilauan, dan kegembiraan melonjak ke matanya. Itu karena, itu bukanlah buku biasa. Itu semua adalah teknik misterius, dan juga keterampilan bela diri. Teknik misterius adalah hal-hal yang hanya bisa dikembangkan oleh murid inti, dan ada juga peringkat 1 hingga peringkat 5 keterampilan bela diri di sana.
Itu adalah hal-hal yang mereka bahkan tidak berani pikirkan di masa lalu, dan juga hal-hal yang mereka tidak akan pernah sempat menyentuhnya. Tapi saat ini, semuanya ditampilkan di depan mereka saat itu juga. Bagaimana mungkin mereka tidak sangat bersemangat? Pada saat yang sama mereka bersemangat dan gembira, mereka tidak bisa untuk tidak berterima kasih kepada Chu Feng. Karena alasan mengapa mereka bisa menikmati semua itu hari ini adalah, karena semua itu diberikan oleh Chu Feng. Oh iya, aku punya berita lain. Aku ingin memberi tahu semua orang, bahwa pelaku yang menyakiti keluarga Chu aku telah ditemukan, dan aku sudah membiarkan dia membayar harga yang sesuai. Tiba-tiba saja Chu Feng berbicara dengan serius. Wah, benarkah itu Chu Feng? Lalu siapa pelakunya? Tanya mereka. Saat dia menyebutkan itu, semua orang berdiri, dan emosi mereka sedikit terangkat. Pelakunya adalah Gong Luyun, kata Chu Feng. Apa? Dia? Setelah mengetahui itu, semua orang menjadi terkejut. Tetapi setelah mereka terkejut, beberapa orang juga dengan lega berkata, Gong Luyun telah dibunuh olehmu, dan keluarga Gong juga telah dibantai oleh rumah Pangeran Qilin. Mengenai topik itu, mereka memang mendapatkan hukuman yang pantas mereka terima. Mereka telah melakukan kejahatan, dan mereka pantas dihukum. Tapi sayangnya, aku tidak bisa secara pribadi membunuh mereka. Karena kalau tidak, aku akan merasa jauh lebih segar, kata Chu Cheng dengan sengit. Meskipun keluarga Gongnya tidak dibunuh oleh aku secara pribadi, tapi mereka semua masih mati karena aku, balas Chu Feng sambil dengan ringan tersenyum, lalu juga mengatakan bagaimana dia membunuh Lin Ran, dan bagaimana dia menggunakan ibu Gong Luyun untuk menjebak kematian Lin Ran pada Gong Tianping. Chu Feng, kamu terlalu brilian. Seperti yang diharapkan darimu, karena bisa memikirkan metode meminjam pisau untuk membunuh. Ya, karena keluarga Gongnya dilindungi oleh rumah Pangeran Qilin, jadi jika kita benar-benar tidak bisa membunuh mereka. Karena jika hal itu terjadi, maka rumah Pangeran Qilin tidak akan memaafkan kita. Namun dengan cara ini, rumah Pangeran Qilin mengambil inisiatif untuk memusnahkan keluarga Gong, dan itu terlalu mengesankan, ucap para anggota klan Chu. Setelah mengetahui kebenarannya, semua orang sangat senang, dan kegembiraan tertulis di wajah mereka. Chu Feng, hubungan antara Lin Ran dan ibu Gong Luyun sangat tersembunyi, dan bahkan Gong Tianping atau Gong Luyun tidak tahu tentang itu. Bagaimana caranya kamu bisa tahu? Chu Guyu dengan penasaran bertanya. Pada awalnya, setelah mengetahui bahwa Gong Luyun membiarkan desa 5 harimau membantai keluarga Chu aku, setelah itu aku pergi ke kota kura-kura hitam, dan mengamati ibu Gong Luyun untuk sementara waktu, karena aku ingin tahu di mana Gong Luyun berada. Lalu aku menemukan, bahwa meskipun ibu Gong Luyun tidak tahu di mana Gong Luyun berada, setiap harinya dia akan pergi ke tepi sungai sendirian, dan menggumamkan beberapa hal di masa lalu untuk dirinya sendiri. Dan bahkan berkali-kali, sebuah nama akan disebutkan. Nama itu adalah Lin Ran. Selain itu, karena Lin Ran bersikap sangat baik pada Gong Luyun, jadi aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Sebelum membunuh Lin Ran, aku mengujinya dulu, dan aku bertanya apakah Gong Luyun adalah keluarganya. Lalu dari reaksinya, aku menentukan bahwa Gong Luyun adalah putranya yang lahir secara pribadi. Chu Feng tersenyum dan menjelaskan. Chu Feng, kekuatan pengamatanmu sungguh main bowling, seru Chu Guyu. Saat itu, ketika orang banyak memandang Chu Feng, tatapan mereka sedikit lebih hormat, karena Chu Feng memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh mereka. Tidak hanya bakat bela dirinya saja, bahkan dia bertindak sangat hati-hati. Setelah itu, Chu Feng meninggalkan sejumlah besar sumber daya kultivasi untuk Chu Guyu dan yang lainnya. Dia meninggalkan sumber daya yang dicurinya dari Lin Ran, lalu orang-orang dari Istana Pangeran Qilin, serta dari kota kura-kura hitam ke Chu Guyu, dan juga dari yang lainnya. Itu menyebabkan lidah mereka diikat menjadi simpul, karena begitu banyak sumber daya kultivasi yang cukup untuk digunakan selama lebih dari belasan tahun. Bahkan jika mereka menggunakannya kapanpun yang mereka mau. Adapun Chu Feng,
Alasan mengapa ia meninggalkan semua sumber daya kultivasi kepada keluarga Chu, dan tidak menggunakannya sendiri adalah, karena sumber daya yang dia perlukan untuk saat ini untuk membuat terobosan untuk satu tingkat saja, itu terlalu mengerikan. Meskipun sumber daya adalah kekayaan besar bagi Chu Guyu dan yang lainnya, namun bagi Chu Feng, mereka benar-benar hanya cukup baginya untuk mengisi celah di antara giginya. Setelah mengetahui segalanya, orang-orang di keluarga Chu sangat bersemangat, dan Chu Feng juga secara khusus tinggal selama 1 malam bersama mereka. Dia dengan senang hati minum sepanjang malam bersama keluarganya. Awalnya reuni keluarga sudah bahagia, dan bagaimana dengan selain kebencian yang telah dibalaskan. Jadi pada malam itu, semua orang di keluarga Chu sangat gembira, dan batu besar yang menekan hati mereka akhirnya telah terangkat. Chu Feng, kemana kita harus pergi sekarang? Kebencian keluarga Chu-mu sudah dibalaskan, jadi sudah waktunya mencari sumber energi untukku. Dari terakhir kali setelah menyerap energi sumber dari leluhur White Tiger Villa, aku tidak bisa bertemu yang enak-enak, dan kultivasi aku belum benar-benar membaik, tanya si ratu. Setelah meninggalkan kota di mana keluarga Chu tinggal secara tersembunyi, Chu Feng mengendarai Little White dan kembali ke Sekte Azure Dragon. Sedangkan untuk si ratu, dia terus mengomel. Ketika leluhur White Tiger Villa hidup, dia adalah seorang ahli di ranah surga. Jadi secara alami, akan sangat sulit untuk memiliki perbaikan setelah menyerap energi sumbernya, dan kemudian menyerap energi sumber dari mereka yang ada di ranah mendalam. Tapi kamu jangan khawatir. Aku pikir kali ini, kamu akan mendapatkan panen yang baik, balas Chu Feng sambil tersenyum. Apa maksudmu? Tanya si ratu sambil mengungkapkan kebingungannya. Aku pikir sudah waktunya untuk membuka makam 1000 tulang, jawab Chu Feng sambil dengan ringan tersenyum, lalu mendesak Little White di bawahnya untuk mempercepat kecepatan kembali ke Sekte Azure Dragon. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.